Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Adelia Anjani dengan NIM 2283220017, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dipandu oleh dosen saya yaitu Bapak Muhammad Fatur Rahman. Enjoy the video! Jadi apa itu K3? K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau biasa disingkat dengan K3 adalah suatu upaya guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan, keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Melalui pelaksanaan K3 lingkungan kerja, ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 lingkungan kerja dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Lalu, apa saja sih peran ketiga dalam dunia kerja ini? Nah, yang pertama ada setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya, yaitu produktivitas nasional. Lalu, setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya ada alat pelindung diri dalam K3. Yang pertama ada helm pelindung diri yang berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda-benda yang dapat melukai kepala. Lalu ada kacamata pelindung atau pelindung mata, yaitu adalah organ vital yang sangat rentan karena teksturnya yang lunak dan hanya dilapisi oleh kulit tipis, yaitu kelopak mata. Sehingga penggunaan APD untuk melindungi fungsi mata adalah hal yang sangat diwajibkan. Kacamata dapat menjaga mata baik dari paparan debu maupun asap yang dapat membuat mata iritasi. Percikan cairan kimia yang umumnya terjadi dalam laboratorium atau cahaya yang sangat terang dan panas seperti di area pengelasan. Selanjutnya ada penutup telinga, yaitu berfungsi sebagai penutup telinga ketika bekerja di tempat yang bising. Lalu ada kacamata pengamanan, yang berfungsi sebagai pengamanan mata ketika bekerja dari percikan. Lalu ada masker yang berfungsi sebagai penyaring udara yang dihisap di tempat yang kualitas udaranya kurang bagus. Lalu ada rompi sebagai komponen APD yang baik adalah yang berbahan polister dan mampu memantulkan cahaya karena telah didesain secara khusus dengan tambahan reflektor. Salah satu fungsi utama menggunakan alat ini adalah supaya pekerja dapat terlihat dengan jelas pada waktu malam hari atau ketika penerangan tak terlalu memadai. Lalu ada sarung tangan safety, yaitu salah satu perlengkapan keselamatan yang penting dalam berbagai bidang pekerjaan. Alat ini berfungsi untuk melindungi tangan penggunaannya dari cedera akibat benda tajam saat bekerja. Lalu yang terakhir ada sepatu boot, yaitu berfungsi ketika listrik statis bisa datang dari mana saja dan sangat berbahaya jika muncul di area yang mudah meledak atau terbakar. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sepatu yang mampu menahan aliran listrik statis. Ini adalah salah satu keunggulan dari penggunaan sepatu safety sebagai APD K3. Selanjutnya ada manfaat penerapan K3, yaitu yang pertama ada untuk melindungi karyawan, yang kedua untuk meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan, dan yang terakhir ada untuk meningkatkan performa. Selanjutnya ada tujuan penerapan K3, yaitu agar setiap pegawai mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai,
agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja, dan yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Ada pula di sini akibat tidak menerapkan K3, yaitu yang pertama ada kerja tidak nyaman, lalu resiko cedera dan kematian, hasil kerja yang kurang maksimum, merugikan orang lain di area kerja, lalu kesulitan menyelamatkan diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar apabila kita tidak menerapkan sistem K3 dalam dunia kerja. Kesimpulan dari video pembelajaran ini, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain atau kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you are on my mind.